Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Kembali kita mempelajari, yaitu pada kesempatan pagi hari ini, pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Khalifah Utsman bin Affan. Silahkan disimak di buku LKS di halaman 31. A. Riwayat hidup dan silsilah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nasab beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek kelima, yaitu Abdul Manaf, dari jalur ayahnya. Beliau menisbatkan dirinya kepada Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy. Beliau dilahirkan di Taif. Sebagian pendapat ada yang mengatakan di Mekah. Beliau lahir pada tahun 567 Masehi, yakni 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraiz bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdis Syams bin Abdi Manaf. Nama ibu Arwa atau nenek Utsman bin Affan dari jalur ibu adalah Ummu Hukaim al-Bayda binti Abdul Muthalib, yakni saudara perempuan sekandung Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu ayah Nabi Muhammad SAW. Nah, di samping ini, di samping buku LKS di halaman 31 ada di situ silsilah, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau tumbuh di atas akhlak yang mulia dan berperangai yang baik. Beliau sangat pemalu, bersih jiwa, dan suci lisannya. Sangat sopan santun, pendiam, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Beliau suka ketenangan dan tidak suka keramaian, kegaduhan, perselisihan, teriakan keras. Dan beliau rela mengorbankan nyawanya demi untuk menjauhi hal-hal tersebut. Dan karena kebaikan akhlak dan muamalahnya, beliau dicintai oleh Quraisy. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepribadian yaitu yang pemalu. Kemudian juga beliau terkenal dengan seorang yang dermawan. Ya, yang dermawan akan mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama Islam pada saat itu. Kemudian nama panggilannya adalah Abu Abdullah dan diberi gelar Zunnurain, yaitu yang mempunyai dua cahaya. Sebab digelari demikian karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum wafat, Nabi Muhammad SAW berkata, "Sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu." Dari pernikahan dengan Ruqayyah lahirlah anak laki-laki, tapi tidak sampai besar anaknya meninggal ketika berumur 6 tahun pada tahun 4 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan mempunyai 9 anak laki-laki, yaitu Abdullah al-Akbar, Abdullah al-Asghar, Amru, Umar, Khalid, Al-Walid, Uban, Sa'id, dan Abdul Muluk, dan 6 anak perempuan. Sayyidina Utsman bin Affan hidup di tengah orang-orang musyrikin Quraisy yang menyembah berhala. Namun beliau tidak menyukai kesyirikan.
animisme, dinamisme, serta adat istiadat yang kotor. Beliau menjauhi segala bentuk kotoran jahiliyah yang mereka lakukan. Beliau tidak pernah berzina, membunuh, ataupun meminum khamr. Itu semua yang dilakukan atau bentuk kotoran daripada kaum jahiliyah yang pada saat itu mereka lakukan, yaitu berzina, membunuh, ataupun meminum khamr. Perjuangannya dalam membela Islam tidak hanya dengan harta saja, tapi juga raga dan nyawanya. Beliau sangat senang mengeluarkan hartanya demi kepentingan Islam, hingga pernah mengirimkan setengah pasukan ke medan perang dengan hartanya. Pernah mendermakan 300 unta dan 50 kuda tunggangan. Beliau juga mendermakan 1000 dinar yang diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun berkata, apa yang diperbuat pada hari ini oleh Utsman bin Affan tidak akan merugi di akhirat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Pada waktu orang-orang membutuhkan air untuk keperluan dirinya dan hewan ternaknya, Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumber mata air dari Raimah, seorang Yahudi, untuk diwakafkan kepada umum. Mengenai kedermawanannya, Abu Hurairah berkata, Utsman bin Affan sudah membeli surga dari Rasulullah SAW 2 kali. Pertama, ketika mendermakan hartanya untuk mengirimkan pasukan ke medan perang, dan yang kedua ketika membeli sumber air dari Raimah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu Sayyidina Utsman bin Affan pun tergolong oleh 10 sahabat yang dikabarkan akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Beliau adalah 10 sahabat yang dikabarkan akan masuk surga. Bagaimana dengan kita? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, tuba liman ro'ani wa amanabi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang tadi sudah dibacakan, yaitu artinya beruntung orang yang pernah hidup di zamanku dan pernah melihat aku kemudian beriman kepadaku. Kemudian beruntung, beruntung, dan beruntung sampai 3 kali disebut. Orang yang tidak pernah melihatku kemudian dia beriman kepadaku, gitu. Nah, kita termasuk golongan orang yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW, yang belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lebih beruntung daripada orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW dengan syarat beriman dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan bahwa dirinya termasuk ahli surga. Sayyidina Utsman bin Affan karena sabar dan tawakal menghadapi cobaan dan derita dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani hidupnya, beliau sangat takut dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu ketika berkata, sekiranya diriku berada di antara surga dan neraka dan saya tidak tahu mana di antara dua itu, saya akan masuk, niscaya saya akan pilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana saya dimasukkan. Begitulah Sayyidina Utsman bin Affan. Baik anak-anak, sedikit biografi daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Tentunya tidak akan cukup waktunya ketika kita menjelaskan secara keseluruhan bagaimana biografi Sayyidina Utsman bin Affan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.